Selamat siang, perkenalkan nama saya Elisa Lestari Dapurba dengan NIM A1C3200030 dan rekan saya bernama Marcella Natalie Manalu dengan NIM A1C3200022. Kami dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi Angkatan 2020. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pepri Bertalita Pujaningsih, SSI MSc, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Fisika Statistika. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjelaskan salah satu materi dari Fisika Statistika, yaitu keadaan makro dan keadaan mikro. Namun sebelum kami menjelaskan tentang keadaan makro dan keadaan mikro, kami akan menjelaskan tentang sistem, assembly, dan ensemble. Yang pertama adalah sistem. Sistem adalah segala sesuatu yang dapat diamati. Sistem terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem termodinamika dan sistem termostatistik. Sistem termodinamika adalah benda utama yang diamati, sedangkan sistem termostatistik adalah partikel yang menyusun benda tersebut. Yang kedua adalah assembly. Assembly adalah sistem termodinamika atau kumpulan dari partikel penyusun benda yang diamati. Sedangkan ensemble adalah kumpulan dari assembly dalam keadaan mikro. Nah, di sini saya mencontohkan tentang assembly dan ensemble. Di sini saya akan menggambarkan salah satu benda yang akan kita amati. Nah, dalam suatu benda tentu saja ada partikel-partikel yang menjadi penyusun benda tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa yang saya gambarkan dalam ini merupakan salah satu partikel penyusun dalam benda tersebut. Sedangkan keseluruhan dari partikel-partikel ini disebut sebagai assembly. Nah, selanjutnya tadi dijelaskan bahwa ensemble itu adalah kumpulan dari assembly dalam keadaan mikro. Jadi, ketika kita membagi dua suatu benda ini, maka di sini akan terjadi dua keadaan mikro, yaitu keadaan mikro pertama dan keadaan mikro yang kedua. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ensemble itu kumpulan dari assembly, yang dimana assembly sendiri adalah kumpulan dari partikel-partikel penyusun. Jadi assembly yang dapat kita lihat di sini adalah ini merupakan ensemble dari keadaan mikro yang pertama, sedangkan ini adalah ensemble dari keadaan mikro yang kedua. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keadaan makro dan keadaan mikro. Oke, yang pertama adalah keadaan makro. Keadaan makro atau macro state, suatu termodinamika statistik adalah suatu istilah lain yang diberikan kepada termodinamika menurut teori klasik yang dinyatakan dengan pasangan variabel keadaan. Partikel terbedakan atau tidak terbedakan, spesifikasi dari jumlah Nc pada masing-masing tingkat energi disebut sebagai energi makro dari assembly. Dalam keadaan makro pada suatu benda yang diamati, partikel tak terbedakan, dimanapun keadaan makro akan sama tanpa memperhatikan partikel yang mana yang akan menempati keadaan tersebut. Jadi kata kunci dari keadaan makro adalah tanpa memperhatikan partikel yang mana yang menempati keadaan dari energi tersebut. Nah, di sini saya coba menggambarkan tentang tingkat energi pada keadaan. Nah, di sini akan kita gambarkan. Oke, nah di sini saya memberikan contohnya adalah tingkat energi yang dimana ada 4 tingkat energi. Tingkat energi disimbolkan dengan E, yang dimana ini adalah E1, yang berikutnya adalah E2, yang berikutnya adalah E3, dan yang terakhir adalah E4.
Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan keadaan energi pada setiap tingkatan energi. Yang pertama, pada tingkat energi keempat akan diberikan 5 keadaan. Pada tingkat yang ketiga akan diberikan 4 keadaan. Pada tingkat yang kedua akan diberikan 3 keadaan. Dan yang terakhir pada tingkat energi pertama akan diberikan 1 keadaan. Oke, selanjutnya pada setiap keadaan ini kita akan memberikan partikel-partikel. Yang di sini saya akan memberikan 1 partikel, dan di keadaan 5 akan saya berikan 1 partikel. Yang kedua, pada tingkat yang energi yang ketiga akan saya berikan 3 partikel, yaitu pada yang pertama, 3, dan yang keempat. Dan tingkat energi kedua akan saya berikan 4 partikel. Dan untuk tingkat yang pertama akan saya berikan 5 partikel. Oke, sekarang kita akan menentukan keadaan makro dari gambar yang sudah saya berikan di sini. Nah, di sini kan sudah saya jelaskan tadi bahwa tingkat energi disimbolkan dengan E, dan di sini kita akan membuatkan keadaan energi yang disimbolkan dengan G. Berarti yang di sini G4. Pada tingkat energi yang keempat ada 5 keadaan. Selanjutnya pada tingkat energi yang ketiga, G3, ada 4 keadaan. Selanjutnya pada tingkat energi yang kedua, G2, ada 3 keadaan. Dan yang terakhir pada tingkat energi yang pertama atau G1 ada 1 keadaan. Oke, selanjutnya untuk menentukan keadaan makronya berarti kita menentukan berapa partikel-partikel yang tersusun dalam setiap tingkat energi dan keadaan energi yang ada pada gambar ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa penjelasan dari keadaan makro tadi adalah tidak memperhatikan di mana letak dari partikel itu, tetapi di sini kita fokus pada berapa jumlah partikel yang ada pada keadaan atau tingkat energi tersebut. Nah, di sini pada tingkat energi keempat, partikelnya ada 2. Selanjutnya pada tingkat energi ketiga, partikelnya ada 3. Pada tingkat energi kedua, partikelnya ada 1, 2, 3, dan 4. Dan yang terakhir, pada tingkat energi yang pertama, partikelnya ada 5. Jadi dari gambar yang sudah kita buatkan ini, tingkat energi dan keadaan energinya dapat kita buatkan tadi ke dalam keadaan makro, yaitu tanpa memperhatikan di mana letak-letak partikel itu, apakah di keadaan 1 atau di keadaan 2, keadaan 3, keadaan 4, ataupun seterusnya. Tetapi kita fokusnya pada seberapa banyak jumlah partikel-partikel penyusun dalam suatu benda. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan mikro. Keadaan mikro adalah konfigurasi mikroskopik yang spesifik dari sebuah sistem termodinamika yang mampu menempati sebuah kemungkinan selama terjadi fluktuasi termal. Pada batas termodinamika, keadaan mikro yang dijumpai pada sistem makroskopik selama terjadi fluktuasi hendak memiliki sifat makroskopik yang sama.
Sistem distribusikan assemble dari N keadaan makro, mikro yang masing-masing dilambangkan dengan I dan probabilitasnya dilambangkan dengan PI dan energi EI. Semua keadaan mikro ini membentuk suatu set yang bersifat diskrit, seperti yang dirumuskan oleh mekanika statistika kuantum, dan EI adalah level energi sistem. Fluktuasi itu adalah keadaan naik turunnya suatu energi. Keadaan mikro atau microstate ditandai dengan jumlah partikel dalam suatu keadaan energi. Secara umum, terdapat lebih dari satu keadaan atau keadaan kuantum pada setiap tingkat energi. Keadaan seperti ini disebut dengan degenerasi. Jadi, dalam hal ini, keadaan mikro merupakan gambaran yang paling spesifik, atau secara umum terdapat sejumlah keadaan mikro yang berbeda yang bersesuaian dengan keadaan makro yang diberikan. Sejumlah keadaan mikro yang membentuk suatu keadaan makro disebut peluang termodinamika. Baiklah, di sini saya akan menggambarkan tentang tingkat energi yang mana tingkat energi tersebut mengandung keadaan mikro dan keadaan makro. Seperti yang telah digambarkan pertama tadi, kita akan menggambarkan ulang. Baiklah, di sini saya akan menggambarkan untuk setiap keadaan. Ini ada keadaan 1, keadaan 2, 3, 4, dan 5. Seperti yang digambarkan pada gambaran pertama tadi, di keadaan 3 ke keadaan 5 pada tingkat energi yang keempat atau E4. Di mana G-nya itu adalah keadaan 1, keadaan 2, 3, 4, dan 5. Jadi G-nya ada 5. Sedangkan N pada tingkat energi yang keempat pada tingkat energi yang keempat itu ada pada keadaan 3 dan 5, berarti N-nya ada 2. Pada tingkat energi yang ketiga, E3 itu mengandung N atau jumlah partikel itu sebanyak 3 pada keadaan 1, 3, dan 4. Maka dapat dituliskan G atau keadaannya sobat kita itu ada 4 keadaan dan N-nya ada 3. Selanjutnya pada keadaan 2 terdapat, di keadaan 1 terdapat 2 buah partikel, di keadaan 2 terdapat 1 partikel, dan di keadaan 3 terdapat 1 partikel. Maka K atau keadaannya itu adalah 3,
N atau jumlah partikelnya ada 4. Yang terakhir pada keadaan 1. Pada keadaan 1 terdapat pada tingkat 1 terdapat satu keadaan, maka G sama dengan 1, tetapi N-nya sebanyak 5. Oke, N-nya itu sebanyak 5. Seperti yang saya akan menjelaskan atau membacakan secara keadaan mikronya. Baiklah, untuk keadaan mikro, maka jika keadaan energi pada masing-masing tingkat energi pada gambar yang telah saya gambarkan ini, diberi nomor 1, 2, 3, dan seterusnya sampai Kj pada tingkat energi tertentu. Dan jika partikel tak terbedakan, keadaan mikro dari assembly ditetapkan dengan menyebutkan bahwa pada tingkat energi 4 ada satu partikel pada masing-masing keadaan 3 dan 5. Dan tidak ada partikel pada keadaan 1, 2, dan 4. Pada tingkat energi ketiga, ada satu partikel yang berada pada keadaan 1, keadaan 3, dan keadaan 4. Dan tidak ada partikel pada keadaan 2, pada tingkat energi kedua ada 2 buah partikel pada keadaan 1 dan pada keadaan 2 dan 3 terdapat satu partikel. Sedangkan pada tingkat energi yang pertama atau 1 ada 5 buah partikel pada keadaan tingkat energi ini. Jika satu atau 2 partikel pada tingkat energi 4 pada keadaan lain 3 dan 5, keadaan mikronya akan menjadi berbeda. Tetapi keadaan makronya tidak akan berubah, karena dimana kita masih memiliki N sama dengan 2. N sama dengan 2. Jadi, apabila pada keadaan atau tingkat energi ini, partikel yang berada pada keadaan 3 dan 5 tidak lagi pada tempatnya atau tidak pada keadaan 3 dan 5 lagi, berubah menjadi keadaan 1 dan keadaan 2, maka keadaan mikronya akan berbeda, tapi keadaan makronya akan tetap sama, yaitu N sama dengan 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa di dalam setiap keadaan mikro pasti ada keadaan makro, tetapi di dalam keadaan makro belum tentu ada keadaan mikro. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki ke contoh soal. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh soal penerapan untuk memberi gambaran bagaimana konsep peluang diterapkan dalam fisika statistik dengan pelemparan koin atau mata uang. Nah, untuk gambar kita beri lambang G, dan untuk angka kita beri lambang A, seperti yang ada pada gambar ini, A, G. Kita akan melakukan
pelemparan, di mana ini akan membuktikan tentang peluang dalam fisika statistik, tapi dalam keadaan makro dan dalam keadaan mikro. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa keadaan mikro adalah konfigurasi mikroskopik yang spesifik. Nah, dapat dilihat bahwa di keadaan mikro ini menjelaskan bahwa terjadi pelemparan tadi yang pertama, di mana dapat memunculkan atau yang timbul adalah pada koin 1, koin 2, koin 3, dan koin 4, di mana koin ini yang muncul adalah angka semua untuk pelemparan yang pertama. Atau keadaan yang pertama, maka keadaan makronya dapat ditulis menjadi 4,0, di mana NA-nya itu atau nilai angka yang keluar itu adalah 4 dan nilai gambar yang keluar itu adalah 0. Maka peluang termodinamikanya yaitu 1 dan peluang realnya itu 1/16 karena percobaannya atau pelemparannya jadi kemungkinannya ada 16. Dan yang kedua, pada keadaan kedua, keadaan makronya akan menjadi 3 dan 1. 3 dan 1, di mana NA-nya itu 3 dan NG-nya itu adalah 1. Maka di koin pertama akan keluar muncul gambar angka, dan gambar. Selanjutnya ada angka, gambar angka, gambar gambar angka. Maka peluang termodinamikanya adalah 4, tapi peluang realnya 4/16. Pada label keadaan yang ketiga, keadaan makro yang ketiga, keadaan makronya dapat ditulis NA yaitu 2, NG-nya sama dengan 2, tapi 2,2. Maka pada koin pertama akan terjadi angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar. Maka peluang termodinamikanya ada 6 dan peluang realnya 6/16. Selanjutnya, pada keadaan yang keempat, keadaan makronya dapat ditulis menjadi 1,3 dikarenakan nilai angka yang keluar hanya 1 dan nilai gambar yang keluar 3. Ini maksud saya nilai gambar yang keluar adalah 3. Maka dapat ditulis angka, gambar, angka, gambar, angka. Maka peluang termodinamikanya itu adalah 4, maka peluang realnya itu 4/16. Pada keadaan yang kelima, 5, maka keadaan makronya itu menjadi 0,4, di mana nilai angkanya tidak keluar, yang hanya keluar di sini bilangan gambar. Maka koin pertama jadi gambar, koin kedua jadi gambar, ketiga gambar, dan yang keempat adalah gambar. Maka peluang termodinamikanya dapat ditulis 1 dan peluang realnya menjadi 1/16. Baiklah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah penempatan rata-rata average occupation number. Misalkan nih, NA atau angka tadi menyatakan jumlah angka yang muncul dan NG menyatakan jumlah gambar yang muncul. Jadi NA, K menyatakan jumlah angka pada keadaan makro ke K, dan jumlah rata-ratanya adalah menjadi seperti ini. N bar
NA bar sama dengan sigma K dikali NA kali K WK per sigma K dikali WK sama dengan sigma K kali NAK dikali WK per N menjadi sigma NAK dikali WK. Maka rasa atomnya nilai yang pada keadaan 1, 2, 3, 4 dan 5 kita masukkan, dimana pada keadaan ataupun keadaan makronya yang pertama tadi ada nilai angka yang muncul saja itu sebanyak 4, maka ditulis di sini 4 dan peluang realnya itu adalah 1/16. Maka ditulis di sini 4 dikali 1/16. Dan yang ketiga, dan yang kedua itu ada keadaan makro yang nilai angkanya atau gambar angka keluar sebanyak 3 dan 1 dalam nilai gambar. Maka 3 dikali 1/4 itu adalah peluang realnya. Itu juga seterusnya. Maka dapat dihasilkan menjadi NA bar menjadi 2 dan NA bar tambah NG bar menjadi 4. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga penjelasan dari kelompok kami dapat diterima dan saya ucapkan terima kasih.